Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa ila jami'il ulama amilin wa syuhada as-salihin ila jami'il awliya usun jami' sultan ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syabil Shan Syadili wa Syabi Yazid Al-Bistami Syekh Abul Qasim Junad Al-Baghdadi wa Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali Syekh Hamdi Salam Al-Mashishi والشيخ برمد الداسوقي وأسقرن والشيخ أحمد التيجاني والشيخ الرفاعي والشيخ البدوي الداسوقي وخصوصا إلى جميع مذاهب الأربعة وإمامه العقيدة وإمامه الحديث وإلى جميع المؤلفين والمؤسسين والسيرهم مؤلفي كتاب حجة الإسلام وإلى جميع مشايخنا ومشايخ رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميع مشايخنا في معهدنا الصديق أولا وآخرا جميع مشايخنا في معهدنا بدقة أولا وآخرا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أجدادنا وجدتنا ومن بنى وعمر هذا المسجد غفر الله ذنوبهم وكفر من سيئاتهم وتقبل حسناتهم أن الله يعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliku biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'da, hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat hingga juga dingin juga ngotennya. Semoga perkumpulan kita ini, niatan baik kita ini, dinginnya kita ini bisa datang ke sini menjadi wasilah kita kelak menjadi orang yang husnul khotimah, benar-benar dingin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nggih, enten wong adem niku ya adem di dunya sak akhirate adem ngoten ya. Mergane enten ungkapan adem di akhirat niku enten adem niku enten ya. Sesuai dengan tema kali ini saya juga kita temai sing paling enak sing perasaan sing ingin kita beruk sebelumnya. Sekarang kita akan ke tawassul lebih spesifik lagi. Ziarah sudah pernah, tabarruk pernah, tawassulnya istighosah ini sering ya disinggung di bab-bab sebelumnya, tapi kok belum secara spesifik kita bahas. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang saya sampaikan barusan, dingin itu juga bisa disebabkan dengan tawassul ya. Sebagai saya pernah menjelaskan pada waktu kajian remas masjid ya, ketika saya menjelaskan tentang haudukas sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku enggak ada haudun ya, jadi punya telaga. Ada yang mengatakan seperti dijelaskan dalam surah Al-Kautsar, inna a'thaina
kal kautsar. Haudun Nabi ismuhu al kautsar. Nama telaga Nabi itu di akhirat itu adalah al kautsar. Letaknya di mana? Niki ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan fil jannah, ada qablas sirat. Ada yang di dalam surga, ada yang di sebelum Siratul Mustaqim, jembatan. Nah, yang ketika kita mengikuti pendapat yang sebelumnya Siratul Mustaqim, ini ada ulama yang mengatakan bahwasanya sapa wonge sing sempat ngombe nang haudun Nabi, telaga Kanjeng Nabi niku, umpama dhek ditakdir mlebu neraka adem. Niki lho, ana ademe niki ya. Karena ada yang mengatakan Siratul Mustaqim, makanya di dalam kitab Diba Maulid Dibai ketika Mahlul Qiyam, haudukas sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri, sampaikan ya Allah ketika kelak ada di an-nusyur fil mahsyar, ketika kembali kepadamu ya Allah dihidupkan lagi, nyampe di haudun Nabi. Nah, wis ngombe ngriki umpama ngriki niki haudun Nabi, ngriki mahsyar mau mizan gene timbangan hisab, niki haudun Nabi, ini adalah jembatan, neraka bawahnya, di sini adalah surga. Kan enak, ternyata di timbangan sana nggak lulus sensor kagen dosa BE ake solawat ya, maka iso ngombe haudun Nabi, diizini oleh baginda Nabi bisa minum haudun Nabi. Kok ketakdir mlebu nang ngriki diki mampir, kata nang ngriki mampir ke iki rada adem ya. Makanya enten ungkapan di dalam doanya, syarbatan haniatan la nadhma'u ba'daha abada. Ya niki saja di luar konsep ya. Cuma kalau eling mumpung edisi adem tak jelasno adem. Itu tawassul. Sebab barokah nyuwun barokah haudun Nabi, maka dengan barokahnya itu kita akan mendapat keberkahan, tidak panas ada di nerakanya Allah. Allahumma amin. Pun konsep tawassul yang akan kita bahas. Kenapa tawassul ini kok perlu dibahas ya? Karena mohon maaf ada beberapa ya, juga tidak banyak ya, ada sebagian yang ngaku banyak mengatakan bahwasanya tawassul itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, tidak pernah diajarkan. Sekarang pertanyaannya, kita kaji dari bahasa tawassul dulu. Tawassul itu apa? Ada yang tawassul itu bahasanya orang adalah pokoknya tawassul aku wiritan jaluk nang Gusti Allah. Nah, kita bahas dulu tawassul itu apa agar supaya kita benar-benar paham tawassul itu apa. Di sini ada ulama yang membedakan antara tawassul, istighatsah dan isti'anah. Jenengan kan kalau istighatsah kan pasti ada Fatihahnya ya. Setelah wiritan ada juga Fatihah itu yang di tengah-tengah di akhir. Seperti Ratibul Haddad itu istighatsah apa? Wirid Fatihahnya di akhir katanya. Pun. Di sini disebutkan di dalam kitab ini, at-tawassul huwa tariqatun min turuqit tadarru' ila Allah azza wa jalla wa ahadu abwabi du'ai wa tawajjuh ilaihi subhanahu wa ta'ala. Tawassul adalah satu jalan ya, satu jalan dari beberapa jalan kita tadarru', merasa rendah diri, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan doa kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara tawassul. Tawassul salah satu bentuk cara untuk kita merendahkan diri kita. Salah satu cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawassul. Makanya di sini dijelaskan fal wasilah hiya kullu ma ja'alallahu sababan littaqarrub ilaihi wa baban liqada'il hawaij minhu. La wasilah ya, yang dijadikan tawassul, wasilah itu apa? Perantaranya itu apa? Kita akan mencari perantara, minta kepada Allah. Lah perantara itu apa? Segala sesuatu, setiap sesuatu yang telah Allah jadikan sebagai sebab kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baban liqada'il hajat, salah satu pintu kita agar supaya semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku wasilah. Dalane nang iki. Contoh kula kalian jangan nang di nang pesarane Mbak Ut, nang Mbah Ampel. Ini kita bertawassul ya. Kita meminta kepada Allah kan tawassul. Cuma wasilahnya siapa? Wasilahnya adalah para aulia. Lah mereka adalah menjadi sabab corong ini. Ma ja'alau sababan litaqarrub. Mereka menjadi sebab ya, semakin dekatnya kita kepada Allah, menjadi satu pintu agar supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku tawassul.
Sekarang ada lagi contoh misalkan seperti istighosah. Jadi istighosah ada ya. Istighosah. Ada istighosah mboten ndek ngriki? Apa sinutup istighosah? La yahya wa la yamut. Napa pun yamut. Mboten nggih jane gak ketenya Ratibul Haddad ada. Oh ya sepodo air sing ngoten ya. Istighosah ndak ono niki ruwet niki ya. Tiba anda ono pisan buyar ngaji niki apa aswajane ya. Pun malah semakin diyakinkan malah semakin perah iki apa terus ya. Pun al istighosah wa ammal istighosah fahiya talabul ighatsah mimman yamlikuha ala wajhil haqiqah wa huwa Allahu azza wa jalla au mimman a'tahumullahu bihaulihi wa quwwatihi al-qudrata 'alaiha wa hum anbiya'uhu wa awliya'uhu. Istighosah itu adalah mencari ya, meminta pertolongan ya, mimman yang melikuha, kepada orang yang bisa memberi pertolongan. Siapa? Allah pada hakikatnya. Atau kita minta bantuan kepada orang yang diberi mandat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan anugerah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yes, mirip saja ngoten ya. Njaluk nang Gusti Allah langsung utawa njaluk nang wong sing iso ngeterno donga kula kali panjenengan sebab kedekatan mereka. Mimman a'tahumullahu bihaulihi wa quwwati al-qudrata 'alaiha. Orang yang diberi oleh Allah diberi kekuatan ya, dengan haulih, dengan kekuatannya Allah diberi kekuasaan untuk bisa mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam istighosah itu apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ini kalau di sana di tempat-tempat yang tidak suka pada istighosah, ini kalimat yang paling syirik dari istighosah itu. Kalimat yang paling syirik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Koyok-koyok njaluk nang Kanjeng Nabi ya. Qad dhaqat hilati ya Allah, masalah kula ruwet akeh ya Allah, adrikni ya Rasulullah, tolong sampean beri solusi Rasul ya. Jane aku njaluk solusi ku nang Gusti Allah lah pun njaluk nang Kanjeng Nabi lho. Kabeh pinter, arek cilik lho mesin donga ndak kira njaluk nang bapake ya. Pasti njaluk nang Gusti Allah. Pun niki namanya istighosah. Ada lagi isti'anah. Faya talabul aun mimman yamliku ala wajil haqiqah tabaraka au mimman a'tahumul man yuqaru al-qudrah. Hampir sama nih bahasanya, cuma minta pertolongan ya. Al-aun ya, bisa secara fisik nih pertolongannya ya. Tetapi secara hakikat tetap yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Cuma jarang. Biasanya al-isti'anah ini umum kalau di dalam kitab-kitab fikih biasanya al-isti'anah bil arwah. Al-isti'anah bil jan ya. Minta tolong nang jin ya. Di dalam kitabnya Imam Ghazali itu ada nama kitab Al-Awfaq ya. Kitab raja-raja tok niku saya pernah baca ngoten tok nggih. Ada Al-Awfaq, sampean lek butuh pertolongan yang singkat ya. Singkat misalkan ketika ada sesuatu maka panggillah arwah-arwah yang ada sekitarnya dengan cara manggil ya Thufaykhutha, ya Thufaykhutha, ya Thufaykhutha. Masalahnya satu, iku lek teko akeh jenengan sing melayu gitu ya. Ini tapi bang ada di dalam kitab Fathul Wahhab di hamisnya, bukan di Fathul Wahhabnya. Fathul Wahhab di hamisnya itu ada keterangannya di pinggirnya Fathul ada al-istighdam, isti'anah bil jan barangnya, minta tolong kepada jin. Hakikatnya ya ndak nang jin ya nang Gusti Allah. Ya, ini isti'anah. Niki magic niki ya. Magic ya. Ini kalau magic di bab yang lain ya, bukan saya bahasan. Kalau bagian teorinya saja, tapi di dalam kitab itu saya sangat percaya dengan adanya magic, sangat percaya sekali. Lewang tidak percaya nang magic berarti tidak percaya nang karomah. Nggak percaya nang karomah mestinya tidak percaya nang mukjizat. Kalau tidak percaya mukjizat, wassalam sudah ya. Enggak ada ini apa? Kesaktian tidak ada, ilmu hitam, ilmu putih, apalagi ilmu merah. Wah aneh niku ya. Ono maksudnya pun. Nih. Cuma dijelaskan fayadharu lana. Kesimpulan dari tiga ada at-tawassul, ada istighatsah, ada isti'anah. Fayadharu lana anna at-tawassul wal istighatsah wal isti'anah syai'un wahid.
Tawassul, istighatsah, isti'anah iku padha wae. Intine njaluk nang Gusti Allah melalui perantara al mutawassal bih. Ya, napa njaluk nang Gusti Allah. Li'anna al mutawassal awil mustaghas awil musta'an bih al haqiqah wallah. Pada hakikatnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kula kali panjenengan umpama ana wong teka nang pesarean datang ke makam. Makamnya siapa? Ya tentunya makamnya orang-orang yang bisa menolong kita, menolong secara majazi. Tapi hakikat tetap Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada makamnya para aulia yang bisa menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datang ke sana. Ini adalah bagian daripada ajaran agama Islam. Sekarang pertanyaannya, bagi mereka-mereka yang tidak sepakat bagaimana? Wah, ini saya baca di kitabnya orang Indonesia dulu. Wan ngerti nggih tawassul iku apa, istighatsah iku apa, isti'anah iku apa? Adnat tawassul i'lam anna tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal auliya wa ahli shalah jaizun bal mandubun wa huwa bi ma'na du'a was su'al minallah bi jahihim ladaihi wat tawajjuh ilaihi bi hurmatihim 'indah. Tawassul kepada nabi, kepada selain nabi, baik itu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain atau orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali atau orang ahli sholah, orang-orang soleh, maka jaizun itu boleh, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Itu boleh dok, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Kenapa? Karena pada hakikatnya tawassul adalah berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara mereka-mereka yang dekat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Zaini Adz-Dzimawi, beliau mengatakan, mengutip pendapat daripada Al-Allamah Imam As-Subki, kalangan daripada mazhab Syafi'i, wa nafa'anallahu bi'ilmihi, yahsunu at-tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih. Baik sekali orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertawassul melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki Imam As-Subuki mengatakan, dikutip oleh beliau Syekh Abdullah Zaini Ad-Dzimawi, wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umur al-ma'lumah likulli dinil ma'ruf min anbiya ila akhirih. Pun semua para ulama, bahkan di sini jelaskan likulli dzinin al-ma'ruf min fi'lil anbiya wal mursalin wa siyaris salaf as-salihin wal ulama wal awam minal muslimin. Tawassul ini sudah dilakukan oleh para nabi. Tawassul ini sudah dilakukan oleh para rasul. Tawassul ini sudah menjadi kebiasaan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama dahulu, ulama-ulama yang baru, semua melakukan tawassul ini. Bahkan orang awam pun saya tidak ngerti ila hadratin. Wong nggak ngerti kadang-kadang ya ila hadratin apa. Mereka ini kadang-kadang Fatihah keliru ya. Kudu itu keliru kurang pas ngono. Usunillah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngoten ya. Al-Jailani, Al-Jailani kersane wis ya. Sing Al-Jailani wis karepe nggih. Tajane Al-Jilani nggih. Abu Yazid Al-Bustami, enten sing Bastom, malah enten Bistom. Yang umum adalah yang apa, yang paling kuat pendapat Al-Bastom. Boleh wong ngriki jenenge Abu Yazid Bustami. Akhir Abu Yazid Al-Bustami, Al-Bastami ngoten ya. Sing nggak ngerti Fatihah kadang-kadang. Ada yang baru lagi Abdis Salam Al-Masyisi, Salam Masyis ya, yang di Maroko itu ya. Tapi kalah katanya. Kersane wis kate melo-melo iku ya. Ada Ahmad At-Tijani ya. Mereka orang-orang hebat semua. Ahmad Al-Badawi yang kita Fatihah. Pokok kalau kata ngaji Fatihah sing eling-eling ya. Ahmad Al-Badawi, saya enggak akan cerita yang aneh-aneh. Al-Badawi ini keramahnya top ya. Ada yang mengatakan Ahmad Al-Badawi, kalau tidak salah beliau Ahmad Al-Badawi ini di dalam salah satu kitab itu dijelaskan, saya pernah baca di Manhaj Sawiyah. Beliau itu melaku dingkluk mana pendanga karena sampai ndelok ngeten kebakar yang dilihatnya. Kalau melihat kemanapun kebatin ndelok ngeten tok jenenge ana sing kaobong ngoten ya. Karena riyadhahnya beliau, mata ini selalu melihat pada matahari pagi sore, terus pagi sampai sore. Mereka lek kita kula jenengan langsung kaobong enak niki lek di kawanan Kalimantan selesai kita obong-obongnya ngene. Ahmad Al-Badawi ini beliau wali kutub ya, Al-Masyisi.
Makanya semua ulama tawassul ini perilaku, kebiasaan daripada Nabi, Rasul, Anbiya, orang-orang soleh. Walam yungkirhu ahadun minas salaf wal khalaf min hadhil adyan. Tidak ada satupun orang Islam yang mengingkari tawassul ini. Wala sami'a bihi fi zaman minal azman. Tidak pernah terdengar dari suatu masa, baik dari masa Rasulullah sampai masa-masa akhir ini, yang mengingkari tawassul illa Ibnu Taimiyah, kecuali Ibnu Taimiyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan pengikutnya. Tapi masih ada yang membela nanti. Ternyata Ibnu Taimiyah tidak mengingkari secara umum dalam beberapa kitabnya pun. Tidak ada. Kenapa? Fa inna wa ankaru wa inkaru rasul qaulun lam yakul alimun qablah. Pengingkaran mereka disebutkan di sini Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya pengingkaran mereka terhadap tawassul itu tidak berdasar, bahkan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang alim sebelumnya. Sing alimane ora tahu ngelakoni ya. Ampun ya. Ila akhirih pun niki suwe wis ya. Wa nahnu ma'asyir ahli sunnah wal jamaah la ta'thiran wala khalqan wala ijadan. Kita punya keyakinan, kita yang bertawassul niki masih punya keyakinan yang memberi kita, yang menolong kita, yang memberi manfaat mudarat kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kula, ini memang saya pernah juga beda dengan, tapi konteksnya sama ya. Kalau kita itu mau kirim proposal ya. Contohnya kita mau kirim proposal itu, kalau kepada orang yang punya link kan cepat proposal ini cair ya. Jadi kan sekarang mau kirim misalkan sumbangan dana berapa? Misalkan 500 juta. Kepada siapa? Nun sewu, kepada gubernur misalkan ya. Jangan kirim langsung tek lewat JNT tahu apa gitu ya. Kira-kira nyampe apa enggak? Nyampe ya. Cuma ini dilirik apa enggak kira-kira? Wallahu a'lam ya. Lewat Pak Camat, ya mungkin ya, tapi kapan? Tapi lewat ajudane, tulis 500 juta, lewat ajudannya langsung, Pak Ajudan tolong titip nona yang gubernur ya, siap, benda ya, langsung tutup nih ya, ada link. Insya Allah niku cair ya, pun nggak 500 itu seket barang nih, ambil sengeterno nih kalau bisa perlu ya. Jadi mutawassal be, artinya kita juga butuh tawassul dohiron itu ya. Sama ya, kalau kita juga melakukan tawassul zahiran juga butuh, apalagi ketika kita minta sesuatu yang banyak kepada Allah, jaluk selamat. Sopo secara hakikat sing selamat? Gusti Allah. Terno dungana ya Allah, kula niki sakniki pengin umroh, kula pengin haji ya Allah, kula pengin tuas sepeda anyar ya Allah, genti rezeki kula, pengin sukses bisnis saya ini, pengin hasil ya Allah, proyek saya ini bagaimana berhasil ya Allah. Langsung teko nang besariane sinten ngoten ya, utawa jenengan langsung macoratibul haddad istighosah wiritan marang ngoten, mantun wiritan akeh njaluk ya Allah ya, kula niki badhe nyuwun jenengan ya barokah kelawan barokah sinten ya, barokah istighosah, barokah napa tawassul ke barokah Mbah Ud Mbah Ampel, kelawan barokah beliau mugi-mugi jenengan ngijabahi ngijabahi keinginan kula ya Allah. Langsung Mbak Ud tolong tutup nggih donga kula nggih langsung, karena ungkapannya seperti contohnya sing asli ngoten contohnya ya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah ya Muhammad ngoten. Dadi ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan, kula matur madhep nyuwun dhateng panjenengan ya Allah, mugi-mugi jenengan ngijabahi ya, memberikan mengabulkan doa saya itu banyak yang saya minta nanti dengan barokahnya beliau yang ada di sini, orang yang dekat kepada jenengan ya Allah derajatnya ya Allah. Wis sinten Mbak Ud misalkan, mari sebut Mbak Ud tolong ya tutupno nggih donga kula Mbak Ud ya begini ndak njaluk sini ki balu njaluk sing akeh sampaikan kabeh, dititipno proposale nang wong saleh. Lha titipno proposal nang wong saleh ya insyaallah. Kok enggak tutuk-tutuk iki, perasaan aku bendino enggak mulai-mulai teko Mbak Ud iki ya. Kok pancet ae? Berarti bukan doanya atau ajudannya. Jangan-jangan proposalmu yang belum memenuhi syarat dan ketentuan. Proposalnya syaratnya harus begini, oh iya sing donga sing njaluk kudu panganane halal, sing donga misalkan rada api lek duwe wudu, oh sing donga sing oleh iso ngadep nang kulon. Ini berarti bukan ajudannya yang ndak beres ya, ajudannya sudah beres bisa dipercaya.
para aulia, para anbiya sudah dipercaya. Kemudian apalagi Allah sudah. Sekarang masalahnya apakah ada di kita yang kurang pala? Seperti itu saja contoh-contoh mudahnya. Aja suudon ya. Menang-menang nggak ngerti apa-apa, wong nang pesarian langsung lapor nang baut. Syirik ini ya. Kenapa? Ini minta-minta aku kepada wali, minta kuburan. Makanya disebut apa jenenge? Kuburiyun jenenge. Kuburiyun. Kalau kita kan sarkup ya, sarjana kuburan ya. Dari mereka, mereka yang sering tawassul nggak mulai-mulai ke besar, kaum kuburiyun ya. Apa penyembah kuburan? Padahal kita bukan menyembah kepada kuburan. Kurang penggawean. Kalau kita ke makam kok dianggap nyembah ke makam, ini berarti masalahnya bukan di kita, yang suudon itu yang bermasalah itu ya. Kok ajaran-ajaran suudon itu ya. Wes, saya kira ngomong itu contoh kecil. Sekarang pertanyaannya, ada ndak dalilnya? Pun yang mengatakan tidak pernah diajarkan Nabi, yang mengatakan ini adalah kesyirikan, termasuk di sini dijelaskan Ibnu Taimiyah wa ala alihi washabbi ajma'in niku. Mereka mengatakan bahwasanya istighosah itu tidak ada dalilnya, maka akan kami sebut dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama langsung dalil dari Al-Qur'an. Wis enggak tanggung-tanggung kesuwen ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil dari Al-Quran ini banyak ya. Minal ahadits adz-dzahirah. Yang pertama adalah disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 35, bukan 51 ngoten ya. Al-Maidah 51 pernah viral nih gimana ya. Al-Maidah 35 nggih, pernah viral dulu nggih. Wis kula nak bahas iku, lek bahas iku tambah suwe kok tutu wayahe. Ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wasilah. Watiya Gusti Allah, njaluk tulung nang Gusti Allah, al wasilah ya. Carilah wasilah. Ndolek perantara. Ini sinten sing ngongkon Gusti Allah. Al-Qur'an ketika merintahkan, kira-kira siapa yang merintah kira-kira? Gusti Allah loh. Iku Gusti Allah merintah lho. Wah, ini ndak awak mulai ngarani ajaran tidak ada dalam agama. Ya silakan kalau berani menentang. Al-Maidah ayat 35. Lafzul wasilah amun fil ayah, ini menurut ulama tafsir. Kamana rafa wa syamil tawassul bidzawat al-fadil anbiya was sholihin fil hayat wa ba'dal mawat ya. Mencari, meminta wasilah, menjadikan sebuah wasilah itu umum, bahasanya al-wasilah bisa ini kepada adzawat fadilah yang mempunyai kelebihan di sisi Allah, baik dalam keadaan masih hidup ataupun dalam keadaan sudah wafat. Karena ada yang mengatakan begini, iya kamu silahkan minta tolong kepada orang yang dianggap wali kepada Nabi kalau masih hidup. Kalau sudah mati tidak ada. Loh, amun. Nanti akan saya kasih tahu mana yang ketiga meninggal juga ada. Ayat yang kedua, tak tambahi mana? Surat Al-Isra. Itu biasa yang pertama tok juga ayatnya. Tambah surat yang kedua. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Niki dalil mengatakan wasilah semua mereka-mereka yang mendoa kepada Allah, mereka berharap kepada Allah dengan cara bertawassul. Ayyuhum aqrab. Mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh beliau Sayyidina Ibnu Abbas, disebutkan oleh Imam Mujahid ketika mengomentari ayat ini, hum Isa alaihissalam wa ummuhu wa Uzair wal malaika wasyams wal qamar wan nujum yabtaghuna ayyutalibun rabbim al wasilah ayil qurbah wa qila ad-darajah. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini yang minta kepada Allah melalui perantara siapa? Nabi Isa, ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam, dilakukan oleh Nabi Uzair, para malaikat, Syamsun, Qamar, Nujum, kabeh jauh wasilah nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ad-darajah yatarilallah ila akhirih. Jadi kabeh ning nglakoni. Makanya disebutkan tadi di dalam kitab Hujjah Islam ini adalah ini sudah merupakan kebiasaan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan Isa, ibunya Maryam dan sebagainya. Ayyuhum aqrab yanzur ayyuhum aqrab Allah taala fa yatawassaluna bihi. Silahkan minta tolong kepada mereka semua. Siapa ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Minta tolong kepada mereka siapa? Isa tawassul kepada Nabi Isa, ibunya Nabi Isa, Nabi Uzair, Nabi malaikat. Minta tolong kepada mereka semua sudah. Tidak ada masalah. Berarti ajaran ini sudah sebelumnya Nabi berarti.
Buktinya Nabi Isa, Buzair dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi dalil yang lain, fastaghathahu alladhi min syati 'ala alladhi min aduwwi. Istighatsah. Ini dalil juga istighatsah. Kemudian ada dalil yang umum. Nah, di sini. Walamma raja'a ila istadghisun ala akhirih. Walau annahum Ada lagi ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, isti'analah, kamu mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar, dengan cara salat. Kalau punya masalah, salato. Nabi sering sekali diriwayatkan dalam beberapa hadis, termasuk disebutkan kata beliau, Kanjeng Nabi ketika sudah mengalami masalah yang begitu banyak, begitu pelik, maka Kanjeng Nabi meminta tolong kepada Allah dengan cara salat. Salat baru minta tolong kepada Allah. Salat nopo? Ya salat hajat lah nggih. Salat hajat bareng ya Allah, kalau enggak ada hajat dengan selesaikan masalah ini. Kanjeng Nabi juga mengajarkan hajat di riwayat Muslim, nanti akan saya jelaskan. Niki dalil Al-Qur'an sudah ada. Nah, kemudian sekarang masalahnya, ada lagi tidak yang diminta lagi. Banyak ini dalilnya ya. Termasuk dalil dan disebutkan di dalam kitab hadis ini dijelaskan wala li ghairil haya ila akhirih. Tsumma alam anna tawassul ila akhirih. Saya ngambil dari sini dulu. At-tawassul bin Nabi jaizun fi kulli halin qabla khalqi wa ba'da khalqi. Bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini boleh kapanpun, baik sebelum beliau diciptakan secara lahiriah oleh Allah Subhanahu wa taala atau setelah beliau itu diciptakan. Karena Kanjeng Nabi niku ketika Nabi itu belum diciptakan secara lahiriah sudah ada yang bertawassul kepada Nabi. Sinten? Nabi Adam. Nabi Adam itu bertawassul kepada Nabi. Sekarang pertanyaannya, lebih dulu mana antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam lahirnya? Arek cilik iso jawab. Pasti jawabannya luwih dikit Nabi Adam. Tapi Nabi Adam ini bertawassul kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan fi muddati hayati fid dunya wa ba'da mauti fi muddil barzakh. Baik Kanjeng Nabi itu sebelum diciptakan secara lahiriah, dilahirkan, atau ketika Kanjeng Nabi masih hidup, atau setelahnya Nabi itu wafat, kita tuh boleh tawassul kepada Nabi. Contoh di sini, annaul awwal ayat tawassala bi ma'na an talabil hajah, anna talibal hajah sallallahu biha ja'u barakatihi. Boleh ya. Pun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, lamma qtarafa Adam al khati'ah, ketika Nabi Adam nggih mengakui kekhilafannya. Maaf ya, ini pernah saya jelaskan deh, Nabi Adam itu tidak pernah salah. Loh, di alam Al-Qur'an itu Nabi Adam kan seakan-akan apa? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Ojo cedak-cedak buah ini, Adam sama Hawa, kamu akan menjadi orang zalim, melanggar larangannya Allah. Ini kok melakukan? Nah, ini kita panjang kita bahas hadis. Yang jelas Nabi Adam tidak salah. Kok iso tidak salah? Kata ya apa ya? Oh, ini ada yang mengatakan bahwasanya satu itu adalah Nabi Adam dalam keadaan sahur lupa, ada yang mengatakan yaitu justru bukti firman Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebelum menciptakan Nabi Adam sudah woro-woro ngekei kabar mau menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, Nabi Adam niku harus turun ke bumi. Kenapa Nabi Adam dijadikan ada di sorga? Lah saiki Gusti Allah wis dawuh bakal menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa? Adam. Iki Nabi Adam nek gak mau nang bumi terus ya apa carane? Dibuatlah skenario bagaimana caranya Adam ini langsung bisa turun ke bumi. Makanya kalau dikaji secara tauhid, Adam ini benar. Kenapa? Karena Nabi Adam memakan buah khuldi adalah merupakan pembuktian firman Allah itu. Andai kan nggak turun, koyo-koyo ndak berarti bener, koyo-koyo ngoten. Nah, ini berarti nggak ada salahnya. Termasuk kasusnya Nabi, kasus maaf ya, ceritanya Nabi Dawud ngoten ya. Nabi Dawud yang yang menikahi istrinya Urayyah itu. Kan dianggap ramai juga Nabi Dawud kok salah dan sebagainya. Wis dawuh gini. Pun Nabi Adam ketika mengakui khilafahnya, lamma atarafa Adam al khati'ah, ketika Nabi Adam mengakui kekhilafannya, i'tiraf ya. I'tiraf niki biasa ilahi las tulil firdausi ala, itu kan i'tiraf jeneng ya. I'tiraf uang mengakui kekhilafannya. Terus wala aqwa ala naril
jahim ya. Aneh niki wong angel niki ya. Ndak kuat ndek neraka tapi ndak pantas mlebu swarga. Terus kate nang dia mau karepe ya. Tapi kan niki kan tarik ulur ya. Lastu nabi ahlal firdausi ahla. Ahli surga tidak pantas kalau ya Allah. Tahabi mlebu neraka mboten kuat nang di karep mudrosi ya. Dek warkop kuno ndak ono katanya. Pun ketika Nabi Adam mengakui kekhilafan beliau, maka Nabi Adam berkata qala, ini dalam hadis ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta li. Faqala Allah ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu ya. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku minta kepadamu dengan hak ya, dengan hak kebenaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga engkau berkenan mengampuni aku ya Allah. Loh, iki kajian Nabi Adam ini ya, minta ampun kepada Allah, istighfar nang Gusti Allah melalui perantara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah lahir apa tidak? Belum. Karena Nabi Muhammad lahirnya guys, kalau kita lihat berarti kan sekian tahun yang lalu. Nabi Adam, pirang tahun yang lalu. Pun akhirnya ketika Nabi Adam berdoa semacam itu, faqala Allah, Gusti Allah ngucap nang Nabi Adam, matur Nabi Adam, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu. Wahai Adam, kamu kok nyebut-nyebut Muhammad Adam? Kayak Adam, wa kaifa arafta, bagaimana kamu tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Lah kamu kok njaluk sepura bihaqqi Muhammadin, perantara Nabi Muhammad, padahal walam akhluqhu dewe Gusti Allah, aku belum menciptakan Nabi Adam, Nabi menciptakan Muhammad. Qala, Nabi Adam jawab, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ketika engkau menciptakan aku ya Allah, engkau memberikan roh kepadaku ya Allah, maka aku seketika itu aku mengangkat kepalaku, aku angkat menghadap ke aras, aku melihat di aras, di atas aras itu tertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Delok nang aras ya dikiwa mensengan golane qaim napa dicagak-cagak aras tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu terus apa? Ya wa araftu annaka lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Dengan itu saya ini punya kesimpulan, saya faham berarti Muhammad ini adalah makhluk yang istimewa, karena tidak mungkin engkau menyandingkan nama selain namamu kecuali itu adalah nama makhluk yang memang benar-benar punya nilai plus keistimewaan di sisimu ya Allah. Wah ini ya, kayak jenengan ngoten lho, jenengan tulis misalkan kula tulis ya Abdullah Munawir, moro-moro sing nulis pinggir kula sinten misalkan ya zaman sinten Gus Dur terus Abdurrahman Wahid Abdullah, wah seneng kula ya. Apa berarti? Ya Gus Dur ndak mungkin tulis jenenge wong sing sembarangan ning ana pinggir ya. Iki Gusti Allah iki. Makanya Nabi Adam punya kesimpulan, araftu annaka lam tudhif ila ismika ila ahabbal khalqi ilaika. Maka aku tahu ternyata itu adalah makhluk yang sangat mulia, karena tidak mungkin kamu menyandingkan namamu dengan nama yang ejek-ejek ketergampangan ini ya. Illa ahabbal khalqi ilaika, kecuali makhluk yang paling engkau cintai, istimewa ya Allah. Li ahabbu il khalqi ya pun. Faqala Allah taala sadaqta ya Adam. Wasip bener Adam, bener. Iku menjene mulya. Ya Adam innahu la ahabbul khalqi ilayya. Maka beliau adalah memang benar makhluk yang paling aku cintai. Sapa? Muhammad. In sa'al tani bihaqqihi faqad ghafartukah. Karena engkau sudah minta kepadaku, istighfar kepadaku, minta ampun melalui perantara Muhammad, ghafartuka, tak sepura awakmu. Iki lah mesti njok sepura, njok lali ya. Dungane Nabi niki ya. Makanya ada doanya Habib Soleh itu kalau salawat itu kan ada salawat mansub ya. Kalau tak waca muqaddimah tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihadz dzunub. Kan ya. Maca selawat
yang mana salatan membaca salawat taghfiruh, yang mana dengan salawat ini engkau ya Allah bihadzunub bisa mengampuni dosa-dosaku. Niki doa apa selawatnya Habib Saleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihadzunub. Ini kita minta ampun kepada Allah melalui selawat, melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Yang kedua anak mana sih ya? Ada ini yang banyak riwayat yang banyak dalam kitab yang dibaca adalah hadis an Utsman bin Hanif ini. Riwayat ini memang faqalah, ada riwayat di sini at-tawassul bi, ini juga dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Di sini dijelaskan seperti ini riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Bukhari, Sahih ya, Imam Hakim, Imam Ahmad ya, dari Utsman bin Hanif dijelaskan annarjulan dariral basar, ana wong lanang teko nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa melihat ya pun ya. Faqala wong lanang ngomong Kanjeng Nabi, "Ud'ullah ayu afani." Kanjeng Nabi jenengan dongaaken po kaya Nabi kene kula niki iso waras iso ketinggal Kanjeng Nabi, ketok jelas ngeten lho Kanjeng Nabi. Qala in syi'ta da'udha wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka. Dawuh Kanjeng Nabi, ya sak karep mulai awakmu gelem donga ngene iki, lek gak gelem sabar. Sing apik sabar ngoten ya. Sing apik sabar. Lek jenengan kira-kira ya apa milih sing donga apa sing sabar kira-kira? Ana wong njaluk syarat ya iku lho njuk syarat jenengan misalkan ya. Nggih. Wis sampean sak payu-payune mari lho apik neriman ya. Tapi ki donga penglaris. Milih sing ndi kira-kira? Pasti penglaris ya ngoten ya. Pun ya. Pun qala fad'u, maka Kanjeng Nabi fad'u donga ngene. Qala fa amarahu ayat waddu'a. Kanjeng Nabi memerintahkan ayat waddu'a. Wis awakmu wudu sing apik. Ayuhsinu awudu'ahu wudu'a bareng ngono wudu cara sing apik yang ngadep kiblat, basuh, ngusap ping 3 kabeh, doa-doa dibaca semuanya. Kemudian berdoalah semacam ini. Mari wudu donga ikilah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdhali. Allahumma syaffi'ahu fiyya. Inilah. Jadi doanya cara Nabi, awakmu lek pengin waras, pengin ketok jelas wudu sing apik marung ngono donga iki. Sinten sing ngengken? Kanjeng Nabi. Tutu ajak-ajak niki, tutu medukun niki ya. Niki Kanjeng Nabi niki, Kanjeng Nabi ngongkon tawassul. Ya napa le diarteni? Donga ngene, Allahumma ya Allah ya, kula nyuwun datang panjenengan ya Allah, kula madhep datang panjenengan ya Allah. Saya minta saya menghadap kepadamu ya Allah dengan perantara binabiyyika Muhammadin, dengan perantara nabimu ya Allah, nabi rahmah, nabi yang membawa rahmah. Ini nabi yang mengajarkan doa ini. Bagaimana ini tawajjahtu bika, saya minta menghadap kepadamu ya Allah ila rabbika ya ini tawajjahtu bika wahai Muhammad, aku menghadap kepada Tuhanku ini dengan perantara kamu untuk agar supaya Allah mengabulkan hajat-hajatku. Allahumma syafi ya Allah, berilah kesembuhan pada diriku ya Allah dengan syafaat barokah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini hadis hadisun hasanun sahihun ya, hasan sahih. Faqama dilakoni teman waqad absara, dilakoni temenan ternyata bisa melihat terang. Barkane kula niki enten wong gak ketok tak kei ijazah niki mek kula ya, karena sing niki rada ngerti kitab ya mungkin ndak tahu hadisnya, tapi saya baca dari riwayat Muslim waktu itu. Kalau di riwayat Muslim doanya wudu yang baik wudunya kemudian sholat 2 rakaat, setelah sholat baru berdoa. Ini mboten, lebih ringkas lagi katanya ya. Mari wudu langsung donga. Yang penting ini bukan masalah wudunya, wudu ini kan cara, tapi tawassulnya dengan Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi saya ngajari. Kira-kira wani ndak ngarani Kanjeng Nabi niki bid'ah? Ya ndak kira wani ya. Kenapa kok kita diberi pernikahan? Pun wis itu kan Nabi masih hidup, sekarang Nabi sudah mati sudah, berarti itu masih hidup. Sekarang kamu tidak punya kesempatan, Nabi sudah meninggal sekian tahun yang lalu sudah ya, 14 abad tahun yang lalu misalkan. Oh tenang, ono sing Kanjeng Nabi wafat jenengan seuman misalnya, makanya mereka sudah iso obah iku Kanjeng Nabi masih hidup. Alasannya biasanya kalau pakai hadis yang barusan Nabi masih hidup, Nabi kalau sudah wafat tidak ada berarti katanya. Oh ini
Fayadullu ma rawahu Tabrani fil Mu'jamis Shaghir wal Kabir. Ada dalam kitab Mu'jamus Shaghir dan Mu'jam Kabir. Ada anna rajulan yakhdalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu an fi hajatin lahu fa kana Utsman la yaltafit ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi falaqiya Utsman bin Hanif fashaka dzalika ilaihi faqala Utsman bin Hanif i'til midha'at fatawadda thumma til masjid fasalli fihi rak'atain thumma qul Allahumma inni ila akhirih fayaqdi hajatihi. Ada seorang datang kepada sahabat Utsman bin Affan ya untuk mengadukan suatu kebutuhannya. Utsman pada waktu sibuk nggih, tidak sampai menjawab daripada beliau. Wala yahdur hajin, enggak takon-takon lah apa ngoten ya, apa hajate mboten ya. Akhirnya falaki Utsman bin Hanif ya. Akhirnya apa? Orang tadi bertemu dengan datang kepada Utsman bin Hanif. Teko nang Utsman bin Hanif ya. Teko nang Utsman bin Hanif. Fasyakalahu dzalika ilaihi. Laporan iki ono apa kaya anu kula kok mboten dikai solusi ambek Sayyidina Utsman bin Affan. Faqala lahu Utsman bin Affan ya. Faqala lahu Sayyidina Utsman bin Hanif cerita ketika beliau curhat kepada Utsman bin Affan belum dikasih solusi. Akhirnya datang kepada Utsman bin Hanif yang dapat riwayat dari Nabi tadi itu. Apa? Wis ngene wis tak kei solusi. Ya ini ya. I'til midha'at fatawadda tsumma til masjid fasalli fihi rak'ataini. Wis Pak, sampai niki lek duwe hajat apa? Teko nang midha'at tempatnya wudu. Kemudian wudu yang bagus. Kemudian datang ke masjid, salat 2 rakaat, kemudian berdoa. Ini kan sahabat yang melakukan. Apa dungane podo karo mang ya Muhammad ya, minta tolong minta kepada Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Intinya ini Nabi sudah wafat ini, wong di zamannya sahabat Utsman bin Affan. Intinya apa? Hadisnya ini sudah ada semua, kita tawasul, yakinlah bahwasanya orang yang kita mintai pertolongan itu adalah orang yang dekat kepada Allah sebagai wasilah perantara kita, dan secara hakikat yang memberikan manfaat, mudarat, menolong secara hakikat tetap hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enten pertanyaan? Mboten enten isya pun nggih. Enak lek pas isya ngeten nggih. Ini saya belum baca yang di sini sama sekali hadisnya masih pun. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya bareng-bareng doa tawasul juga nggih. Napa doa tawasul maca bareng-bareng apal jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.